mata lelaki bro. Berat banget deh kalau diceritain. Bentar. Kayaknya intronya terlalu sedih deh. Soalnya di episode kali ini kita akan bahas yang berbeda. Stay tune. Oke guys, kali ini gua mau wawancarai Muhammad Islah. Asik. Temen gua SMA ya, dari Mandu Kota Bogor. Di sini gua bakal bahas tentang komunikasi antar pribadi dengan orang Turki. Asik. Oke, nama gue Islah. Nama lengkapnya Muhammad Islahul Islam. Gak usah tanya agama gue apa, karena udah jelas dari nama gue. Terus gue tinggal di Citerep, Bogor. Gue tuh kelahiran 2000, cuma sekarang baru jadi maba gue. Maba IPB University. Yes. Gue ambil majornya sekolah bisnis. Terus kenapa tuh lo? Lu kok bisa jadi maba sih? Kenapa tuh? Gara-gara sebenarnya lulus SMA tuh gue ke Turki, anjas. Ke Turki tuh buat kuliah. Setahun berjalan, tahun pertama tuh kan gue Tomer ya. Tomer itu ibaratnya persiapan bahasa Turki sebelum kita masuk ke university gitu kan. Ya, tahun pertama gue Tomer beres. Abis Tomer beres, gue balik dah tuh karena ada spare waktu sekitar 3 bulan liburan. Gue bingung kan kalau di sana mau ngapain. Sebenarnya banyak yang bisa gue lakuin juga sih, cuma gue kan kangen keluarga ya. Ya udah gue balik tuh ke rumah ke Indonesia. Nah pas gue balik ke rumah, tiba-tiba ada omongan gini dari orang tua gue, salah satu dari orang tua gue bilang kalau misalkan kayaknya kamu kuliah di Indo aja deh gitu. Soalnya menurut ini bokap gue yang bilang, menurut ayah katanya kuliah mah di mana aja sama aja nggak sih, kayak ya outputnya ya sama aja, ilmunya sama aja kayak gitu. Gue nggak tahu latar belakangnya apa, tapi setelah kesini-sini gue telusurin, mereka tuh kayak khawatir sama gue gitu, karena gue nyeritain ke mereka tentang pergaulan di Turki kayak gimana ya gue kan cerita sebenarnya biar mereka paham aja gitu kondisi gue kayak gimana. Ya tapi jatuhnya mereka malah apa ya? Malah jadi aware gitu ya. Iya, over gitu. Jadi ya udahlah. Menurut gue kan waktu itu menurut gue dulu di Turki ngambil jurusan apa tuh, Slah? Teknik industri. Industri marketing. Lu itu daftar pakai jalur rapot kan ya? Iya. Berarti apa emang lu pengen ke teknik industri, apa emang lu keterimanya di situ? Waktu lulus SMA sebenarnya gue emang pengennya di teknik industri. Kayak udah cita-cita gue deh teknik industri. Kayak ini banget lah gitu ya. Iya, gue banget lah gitu jurusan. Yoi. Nah, terus kan lu kan berangkat tuh ya pertama ke sana. Itu lu kayak kesusahan gak sih kayak buat mau belanja atau lu kayak pengen beli barang-barang atau apapun itu, kayak aduh gimana ya, gue ngomongnya gimana ya gitu. Jadi jadi kan setelah gue keterima, ada pengumuman tuh gue keterima lulus di Univ di Turki. Itu ada sekitar persiapan kalau nggak salah 2 minggu sebelum keberangkatan deh. Nah, seminggu pertama gue pakai buat ngurusin berkas dan segala macam. Nah, minggu kedua ini gue coba belajar dari aplikasi ada di Android. Waktu itu gue kayak asal download aja kamus bahasa Turki gitu buat belajar. Iya. Udah gue belajar seadanya. Itu juga halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, apa kabarmu, kayak gitu-gitu doang, kayak bener-bener basicnya basic parah dah pokoknya. Basic parah gitu ya, iya. Iya. Nah yaudah, singkat cerita, berangkatlah tuh gue ke Turki. Jadi gue tuh berangkat ke Turki, rombongan sama anak-anak Indo yang lain juga. Itu lu berapa orang tuh berangkat? Pas batch gue tuh kayaknya ada 20-an gitu. 20 orang. Banyak juga ya? Iya lumayan.
Nah ya udah berangkat. Nah itu tuh gue berangkat sama ada satu pendamping orang Indonesia. Nah jadi karena ada pendamping itu aman lah perjalanan pertama gue dari airport ke apartemen yang gue tinggalin. Nah hari pertama aman. Nah hari kedua dan seterusnya tuh yang agak lumayan bingung. Agak bingung. Iya. Soalnya yang pertama, sejujurnya yang pertama nih, bahasa Turki gue kayak ya nggak tahu apa-apa lah gue. Dan yang kedua, sebenarnya bahasa Inggris gue juga kayak nggak yang seperfect itu gitu. Kayak ya gue bisa communicate, tapi ya seadanya. Nah, dengan berbekal komunikasi bahasa Turki yang sedikit banget dan bahasa Inggris yang seadanya juga, ya gue coba karena itu di apartemen gue masih banyak barang yang kosong ya, maksudnya masih banyak space yang bisa diisi barang. Gue sama teman gue memutuskan buat pergi ke pasar buat nyari perlengkapan kebutuhan sehari-hari lah di apartemen. Iya. Nah ya udah di sana tuh kita kayak komunikasi awalnya pakai kayak paling gampang ini, kita searching barang terus nanya gini, Bu Nerde, maksudnya kita bisa dapat ini di mana gitu, kita gitu doang. Terus orang Turki ngebacot dan tuh nggak jelas, pokoknya intinya kesana. Oh sip kata gue gitu. Ya udah kayak gitu di hari-hari awal. Tapi itu tuh benar terus tuh. Ya kita pusing juga sih kadang-kadang, dia udah ngejelasin, udah ngarahin ke sana, kita ikutin ke sana, ternyata nggak ada barangnya gitu. Kadang gitu juga sih, jadi kayak ya literally kayak bingung lah pokoknya kita. Gitu ya. Iya anjir, kayak gitu. Nah itu lu kan datang ke sana di apartemen ya, itu tuh lu maksudnya dari yang batch lu atau lu sama Kati gitu bareng atau gimana? Sebenarnya di apartemen itu ada sedikit cutting kayak cuma 2 atau 3, 5 dan ada dari batch sebelumnya juga. Jadi sebenarnya di komplek apartemen gue tuh orang Indonesia banyak banget gila ya. Jadi kayak ada kali 30-40 orang. Kayaknya orang Indonesia pada di situ semua gitu ya? Iya. Nah itu tuh menurut gue ada kelebihan dan kekurangannya. Di negeri yang jauh ngerasa punya ya masih banyak orang-orang Indo gitu ya. Banyak teman lah ya. Iya kayak gitu. Nah, tapi kejelekannya adalah jadi kita karena gimana ya, kalau sama orang Indonesia ngelatih bahasa Turki itu kayak canggung apa nggak jelas. Misalkan gue sama lo nih, kita sama orang Indonesia kayak biasa ngomong bahasa Indonesia, terus gue kayak sosokan ngomong Inggris ke lu gitu kayak iya kalau nggak Turki lah, kan jadi kayak apa sih lu, maksudnya kayak apa kita udah gitu, iya kayak gitu. Nah itu kejelekannya. Padahal kan maksudnya kayak gitu kan memperlancar juga gitu kan. Iya. Tapi ada cerita menarik nih. Jadi gue pernah mencoba metode itu ke teman apartemen gue. Kan kita bertiga. Ayo udah, kita nih mulai dari sekarang karena itu kita pengen cepet bisa bahasa Turki kan. Mulai dari sekarang kita nggak usah ngomong kecuali pakai bahasa Turki. Kayak gitu kan. Terus kata bocah-bocah, ayo, oke. Yang terjadi adalah selama 1 hari kita nggak ngomong. Goblok kata gue. Ada nggak bisa. Iya, bukannya ngomong bahasa Turki malah jadi nggak ngomong. Terus ya udah. Saya ya mau ngomongnya mungkin bingung juga kan. Aduh gimana ya? Iya. Ada beberapa kali mencoba ngomong tapi kayak ya udahlah nggak usah ngomong. Nah, itu kan lu kan pasti kan belajar nomor dulu kan setahun ya. Itu tuh kayak lu mulai paham, mulai kayak grammarnya atau lain-lainnya itu berapa bulan sih gitu lu kira-kira pahamnya? Kalau buat gue pribadi sebenarnya ya kita tuh bisa cepat lancar tuh dari trial and error kan ya. Gue tuh yang susah tuh buat kita mau buat salah gitu, itu susah banget. Nah, gue tuh kira-kira udah dapet pede buat ngomong sama orang tuh kayak 3 bulan lah.
3 bulanan. Iya, Itu jadi baru intinya bisa kalau lu kayak misalkan nanya-nanya gitu ya. sebenarnya sebulan 2 bulan juga udah lumayan bisa nanya-nanya, cuma mau ngomongnya itu loh yang nggak ada, Iya. PD-nya itu yang nggak ada. Nah sekitar 3 bulan lah udah lumayan PD. Yang kalau misalkan salah, oh ya udahlah kalau salah, ya wajar Ya orang udahlah 23 gitu ya, bulan, wajar. iya, 2 orang asing juga, kayak gitu. Tapi kan maksudnya kalau kayak bahasa gitu kan, kalau misalnya lu di negara orang, otomatis ya lu bisa nggak bisa, lu harus bisa gitu ya kan. Benar. Lu harus bisa gitu. Kalau nggak bisa ya lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu di sini gitu kan. Nah itu jadi kayak acuan lu gak sih kayak buat ya gue harus bisa gitu bahasa Turki gitu. Ya itu jelas, soalnya setahun pertama itu ya itu doang kegiatan gue bakal bakal kuliah bahasa Turki selama tahun pertama. Jadi gue kesini gitu. Iya. Itu lu Tomer itu kelasnya tuh kayak kuliah atau gimana tuh? Sebenarnya kayak kuliah biasa, cuma isinya tuh ya orang-orang asing yang pengen belajar di Turki. Itu tuh dari segi umur ya, itu macam-macam banget. Soalnya ada yang daftar buat S1, S2, S3. Bahkan gue pernah temenan sama ada anak S3 dari Irak, dia udah jadi dosen di Malaysia, cuma mau ngambil S3 di Turki. Umurnya kayak 40 tahunan ke atas mah ada deh. Oh berarti itu tuh dicampur gitu dari berbagai negara gitu ya, dicampur ya? Berbagai negara dan berbagai strata gitu, S1, S2, S3. Ya, berarti ya kayak di Tomar juga lu harus mau nggak mau ngobrol juga sama mereka ya? Bener banget. Kayak misalnya dari kelas tuh ada berapa orang Indonesia gitu kan? Ya cuma lagi-lagi gitu. Iya, lagi-lagi jeleknya di angkatan gue tuh orang Indonya banyak banget, gila. Jadi gue pernah di satu kelas gue orang Indo semua. Jadi kan ya nggak maju-maju lah, maksud gue ya sama orang Indonesia cuma kurang efektif, bener. Baru dari tingkatan. Kan si Giva juga kan keterima ya sama lu ya bareng ya? Giva tuh duluan daripada gue. Oh dia gelombang 1. Iya, ibaratnya gitu. Dia itu mandiri atau apa ya si Giva ya? Iya, sama mandiri juga. Mandiri juga, lu juga mandiri kan? Gue juga mandiri. Berarti emang tahun lu itu emang lagi banyak banget sih ya yang datangnya itu. Gue lihat-lihat dulu infonya. Bahkan yang di kemarin tuh yang gue baru daftar lagi kan gue sempat keterima juga ya di gelombang kedua Sakarya itu tuh. Itu yang keterima cuma 8 orang anjir yang Indo. Ya soalnya di angkatan lu tuh dia ada univ yang kalau misalkan lu daftar di univ tersebut itu dijamin 100% lolos. Di angkatan lu tuh di tahun kedua. Emang iya dah? Iya. Itu di univ mana aja dah? Gue lupa deh. Kayaknya ada di Sabi. Tapi kemarin gue daftar di Sakarya di gelombang 1 nggak jebol loh. Gue jebolnya di gelombang kedua. Iya berarti Sakarya nggak termasuk yang pasti lolos. Tapi ada univ yang pasti lolos kalau lu daftar di situ. Karena udah ada kerjasama PTN. Oh, gokil. Berarti kebijakan sekarang sama gitu ya? Sekarang kayaknya udah dikurangin deh. Soalnya, cuy, channelnya kenceng banget nih. Lembaga ini tuh channelnya kenceng banget. Lembaga yang Turki itu kuliah. Sampai sebenarnya sih banyak yang protes juga. Protes kenapa tuh? Tapi dia tuh pintar nyari peluang. Maksudnya, kenapa orang Indonesia atau orang luar, ya orang Indonesia dibolehin kuliah di univ negeri Turki dan itu tuh pasti keterima gitu. Karena salah satu alasannya adalah universitas tuh kalau mau rankingnya tinggi, salah satu ukurannya adalah seberapa banyak orang asing yang kuliah di sana. Dengan banyaknya orang Indonesia yang masuk
ke suatu universitas di Turki itu bikin ranking Bakal mereka juga ngangkat naik. gitu ya. Iya. Pertama ranking, yang kedua juga ada ekonominya kan, kayak Tomer tuh bayarnya mahal cuy buat Tomer, terus Iya, buat iya. kuliah, kalau kuliah sih nggak terlalu mahal sih menurut gue, tapi Tomernya itu menurut gue lumayan mahal banget sih. Iya, kemarin Tomer juga emang, iya sih gue dikasih tahu beberapa harganya. Emang dia, tapi jatuhnya dia setahun kan, dia kalau dia itu kayak apa, lu bakal lulus atau ya kalau lu nggak lulus ngulang gitu, apa gimana ya? Iya nambah bayar. Jadi sebenarnya dia tuh bayarnya per tingkatan. Misalkan A1, A1 bayarnya sekian. Ya. Kalau lu naik, ya lu bayar A2. Kalau lu nggak naik, ya lu bayar A1 lagi sampai ke tingkatan yang nanti ngebolehin lu buat masuk ke universitas. Kalau di setahun itu ada berapa tingkatan tuh kemarin daftar? Paling tinggi kalau buat bahasa Turki sampai C1. Jadi ada A1, A1, A2, B1, B2, sama C1. C1 itu paling tinggi. Tapi lu kemarin udah sempat masuk kelas kan? Kelas apa nih? Yang Kelas teknik kuliah, industri? maksudnya udah Kuliah? Iya, udah masuk belum? Belum sebenarnya. Kan gue keburu balik. Sebelum balik lagi ke sini, ya gue udah disuruh cabut. Itu lu disuruh balik tuh ya, maksudnya lu disuruh baliknya tuh gara-gara liburan atau gimana? Gue tuh balik sebenarnya gara-gara gue kangen aja awalnya, kangen sama rumah, sama suasana di Indonesia. Sama sebenarnya ada pemicunya juga sih kenapa orang tua gue, yang menurut gue kenapa orang tua gue sampai akhirnya nyuruh gue udah di Indonesia aja. Soalnya selama seumur hidup gue ya, gue kan belum pernah nyobain kayak di pesantren gitu. Terus gue bilang ke orang tua gue pengen nyoba deh cuti dulu 1 semester, kata gue gitu. Gue pengen coba tahfiz lah, kata gue gitu. Iya. Jadi ya udah. Nah itu kan, tapi kan ujung-ujungnya lu daftar IPB lagi kan gitu. Iya. Nah itu kenapa lu kayak, apa lu harus daftar IPB, apa kemauan lu atau dari orang tua lu gitu? Sebenarnya sebelum daftar IPB, jadi dulu tuh gue udah, jadi yaudah apa yang mereka mau, yaudah sini dah, gue berusaha semaksimal mungkin buat ngewujudin apa yang kalian mau, ibaratnya kayak gitu. Jadi gue ngegantungin bahagia gue ke mereka gitu. Awalnya mereka pengen gue jadi dokter gigi, karena mereka tuh mau kayak, kan gue punya apotek ya. Nah dari apotek itu kayak ngebikin klinik gitu. Nah kliniknya ntar diproyeksiin ada kayak dokter giginya gitu. Kebetulan keluarga gue udah ada yang dokter, nah dokter gigi belum ada, jadi udah gue disuruh dokter gigi. Oke, gue daftar swasta tuh di tahun 2020 kemarin, awal tahun gue daftar swasta. Itu gue kayak ya udah nih, gue coba aja deh, gue daftar swasta dan keterima ada di Universitas Mustopo Beragama, kalau tahu. Itu lumayan di Bintaro. Itu kalau buat jurusan kedokteran gigi lumayan bonafit lah. Iya. Habis keterima, nah terus ditanya kan sama orang tua gue, mau daftar ulang nggak? Kan duitnya lumayan ya, udah duitnya lumayan. Terus kalau misalkan gue daftar ulang tuh, gue daftar ulang, terus kalau misalkan ntar gue masuk PTN, duitnya bakal kepotong 10%. Nah 10% juga itu lumayan. Nah gue bilang ke orang tua gue, ini aja deh, Islah coba daftar PTN dulu, jadi yang swasta ini gak usah diambil dulu. Cuma kata orang tua gue, kamu yakin gak masuk PTN? Ntar daripada kamu gak masuk PTN, terus kamu bingung lagi mau ngapain, udah daftar ulang aja. Gitu ya? Iya, udah gue daftar ulang. Terus pas SBM ternyata gue dapat. Nah pas SBM pilihan pertama gue sebenarnya kedokteran gigi, yang kedua baru bisnis IPB. Bisnis IPB tuh yang benar-benar gue mau gitu. Setelah perjalanan hidup gue, kata gue pengen bisnis aja deh gitu. Terus yaudah akhirnya pilihnya bisnis IPB. Nah itu kan ujung-ujungnya kan jadi lu ke situ ya. Nah balik lagi nih ke yang di Turki ini kan, apa ya kan, kata gue yang tadi lu ngejelasinnya ke mereka kalau ya lu tuh masih baru gitu loh. Lu tuh kayak, ini gue tuh masih baru di Turki gitu,
mohon bimbingannya gitu, kayak orang Turki gimana sih cara memahamin kayak gitu? Jadi menurut gue ya selayaknya orang biasa ya, di Turki juga ada macam-macam nih orangnya. Ada yang emang kalau misalkan kita terbata-bata gitu ngomongnya, dia mau ngebantuin, nungguin. Tapi ada juga yang gak mau ngurusin kalau misalkan yang pasti gitu ya. Kalau misalkan ada orang asing nih kayak belanja atau apapun itu kayak berusaha menghindar aja gitu. Bahkan gue pas gue udah bisa bahasa Turki pun, gue pernah ngobrol ke kayak ya di pasar lah, gue pengen beli barang sesuatu waktu itu. Ya. Terus gue ngobrol, nama dong, katanya gue nggak ngerti. Padahal gue jelas-jelas ngomong bahasa Turki gitu. Kalau menurut orang-orang sih, abang tingkat gitu, kalau gitu tuh biasanya ada orang-orang Turki yang ngerasa kalau udah ngelihat muka orang asing gitu, dia ngerasa kalau ngelihat muka orang asing kebayang omongannya juga bahasa lain gitu. Padahal walaupun gue ngomong bahasa Turki gitu, kayak kita mindsetnya ngeliat bule, ini mah pasti ngomong bahasa Inggris, kita nggak ngerti gitu, kayak gitu aja sih lebih. Tapi berarti kan kenapa? Tapi sebagian besar pada baik-baik sih mereka. Tapi kan kayak orang tuh kan kayak banyak kan yang udah gitu diceritain kayak lu kalau di Turki tuh benar-benar harus inilah gitu, harus jangan terpaku kayak ya udah orang Turki kan kayak cuek-cuek gitu mungkin katanya kan gitu, gue dengar. Nah itu maksudnya apakah emang bener rata-rata kayak gitu atau gimana gitu? Stereotipnya orang Turki itu yang aslinya tuh kayak gimana sih gitu menurut lu? Kalau menurut gue dibanding orang Indonesia emang mereka sebodoh amat itu gitu sama orang lain. Karena mungkin udah culture-nya kayak agak ke Eropaan gitu, kayak individualisme gitu. Nah cuma kalau kita udah berhasil temenan sama sama mereka tuh kayak yang ngerangkul kita banget apa? Kalau menurut gue sih, sepengalaman gue. Karena gue pernah di bulan keberapa ya pokoknya gue ketemu teman orang Turki di komplek apartemen itu. Nah dia tuh tahu gue tuh terbata-bata bahasa Turkinya. Cuma kalau misalkan gue berusaha ngobrol sama dia, seadanya dia bakal ngebantuin gue mau ngomong apa gitu. Sampai gue diajak rumahnya, baik banget tadi, dijamu. Itu kayak sepantaran nama lu apa gimana? Dia udah tingkat akhir kuliah sih. Oh udah. Pas waktu itu. Ya dia udah paham lah gitu ya. Udah mah gitu di daerah dia mungkin banyak orang Indonesia juga kan? Bisa jadi. Jadi maksudnya kayak ya kata lu ya, angkatan lu kan paling banyak banget tuh orang Indonesia. Itu paling banyak tuh maksudnya di Sakarya doang atau di yang lain-lain? Gue nggak bisa ngebandingin sih. Tapi buat di Sakarya sejauh selama gue sampai tahun 2018 kayaknya itu paling banyak deh. Yang di Sakarya itu ya paling banyak ya. Makanya yang gue sering maksudnya yang gue lihat gitu ya di IG juga yang paling aktif tuh ya antara PPI Sakarya sama Istanbul gitu. Selain itu tuh kayak ya udah ada doang gitu. Kadang responnya pun lama gitu kan. Sakarya banyak orang Indonesianya gitu. Iya, bisa jadi. Nah maksud gue kan gini, kenapa tuh orang Indonesia tuh kayak pengen ke Sakarya gitu? Kalau enggak kan kalau di Istanbul kan udah tau lah biaya hidupnya mahal gitu ya. Apa karena Sakarya itu yang katanya tempatnya murah atau gimana gitu? Nah menurut lu gimana tuh? Kalau menurut gue pas di angkatan gue mungkin lebih ke branding agency-nya ya. Karena dia mungkin kebetulan baru kayak kayak kerja sama Universitas Sakarya tuh udah makin membaik. Jadi dia kalau misalkan ada orang yang pengen daftar kuliah di Turki lebih direkomendasiin kayak ke Sakarya aja nih, Sakarya tuh bagus loh, kampusnya gini. Sampai pernah ada yang bilang kayak ini setara kayak
ITB bahkan lebih bagus lagi, cuma versi Turkinya ada pengaruh dari branding agency itu tersendiri sih. Iya. Mungkin itu salah satu ini juga ya, kayak apa, timbal balik kalau kata kita mah ya, dari agensi sama universitas mungkin ya kan? Iya, bisa jadi. Dan terus kan kayak lu tahu kan kayak banyak juga kan yang agensi-agensi yang nawarin kuliah di Turki gitu kan, dengan biaya yang ya cukup lumayan lah gitu ya. Nah menurut lu kayak lebih prefer mana sih, antara lu pakai agent ke Turki atau lu mending sendiri gitu kayak kuliahnya mandiri lah gitu, walaupun dengan lu ribet-ribetan gitu, yang penting lu mandiri gitu dari awal sampai akhir lu tanpa agen gitu. Gimana tuh? Gue mau ngasih pesan kalau buat orang yang mau kuliah di luar negeri, lu tuh minimal harus emang setahun lah persiapan buat nyari informasi tentang kuliah di sana gitu. Kalau menurut gue, karena menurut gue pribadi termasuk orang yang salah dalam mempersiapkan kuliah di luar negeri. Karena itu tuh kenapa gue ke Turki. Karena gue ngeliat si Giva di Turki keterima, sedangkan gue di SBM, terus pokoknya gue udah mencoba seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia, nggak terima di mana-mana. Terus gue lihat si Giva anjir keterima, terus kata si Giva, lu tau lah nilai gue kayak gimana, coba aja kata Giva gitu. Gue coba, dan ya gue alhamdulillah berhasil lolos, cuma jadinya persiapan gue kayak minim banget gitu. Jadi kalau buat gue pribadi, setelah di sana gue diskusi juga sama orang yang benar-benar mandiri kuliah di Turki, terus sama orang yang agensi juga, cuma agensinya beda sama agensi gue. Menurut gue kalau emang lu pengen kuliah di luar negeri, sebisa mungkin beasiswa lah ya, jelas. Kalau lu emang punya niat mah insya Allah bisa lah. Nah kalaupun ternyata lu belum berhasil buat kuliah dengan beasiswa, gue lebih prefer buat lu mandiri pribadi dengan minta tolong kakak tingkat yang udah ribet-ribet dikit, karena seribet-ribetnya lu itu dibanding uang yang lu keluarin sama agensi tertentu itu jauh banget. Ini benar-benar. Iya, di quotes ya, agensi tertentu, tapi soalnya sebenarnya nggak semua agensi itu semahal itu. Di angkatan gue ada agensi yang dari 20 juta, itu 20 juta udah worth it banget tuh. Ada yang 40 juta, itu yang udah agak mahal, tapi ada yang lebih dari itu. Dan sedikit ceritanya nih ya, jadi ada temen gue pakai agensi yang paling mahal. Agensinya itu terkenal lah, cukup terkenal. Tapi agensi ini tuh biasanya agensinya biasanya buat orang yang mau kuliah ke Eropa, kayak ke Prancis, Jerman, gitu-gitu. Nah, cuma dia tahun pas angkatan gue, baru pertama kali terima buat di Turki. Itu demi Allah, real. Mahal banget dah, anjir, kata gue. Itu berapa? Dia kayak, berapa ya? Kayaknya 50 ke atas mah ada deh, 60, 70, pokoknya mahal banget dah buat ke Turki. Baru awal apa biaya full lu? Baru awal. Gila sih, murah banget. Itu kata gue gila, penipuan banget anjir. Maksudnya gue yang udah tahu. Sebanding gak sama yang apa yang didapetin? Menurut gue enggak sih. Nah, gue ceritain lagi ya. Nah, itu tuh dia bayar semahal itu. Gue nominal aslinya lupa ya. Pokoknya menurut gue itu nggak logis lah. Alasannya kenapa bayarnya semahal itu, karena di Indonesia dia ada pembinaan sekitar berapa bulan gitu. Pembinaan buat bahasa Turki. Nah, abis pembinaan bahasa Turki, seharusnya sampai Turki dia harusnya udah bisa langsung kuliah dong. Kalau emang kalau emang udah bayar semahal itu, terus diajar dulu di Indonesia. Nah, tetapi pas sampai di Turki dia masih harus tomer lagi. Nah, tomernya kan didaftarin sama agensi ini. Dan ternyata setelah dia lulus tomer, itu dia tuh ikut tomer di lembaga yang nggak bersertifikasi gitu loh. Jadi hasilnya dia nggak bisa kuliah di tahun itu. Terus jadi ngulang lagi tuh dia tomer. Jadi dia harus ikut tomer lagi di lembaga lain, baru dia bisa kuliah. Gila nggak tuh? Parah sih.
Itu berapa orang? Maksudnya dia doang yang ketipu atau berapa orang? Gue nggak tahu berapa orangnya, tapi gue punya kenalan dia kayak gitu. Sampai Itu akhirnya dia teman lo satu apartemen atau gimana? Enggak, dia di kotanya kota lain sama gue, tapi gue kena, dia tuh pacarnya temen gue gitu. Iya, terus akhirnya dia jadi diceritain lah gitu ya. Iya, akhirnya dia tomer lagi, terus baru deh kuliah. Anjir, jadi dia berapa tahun anjir di Turki itu dia? Iya, udah mah buang-buang waktu, terus buang-buang duit juga anjir itu. Aduh, kacau. Itu kayak orang yang gue minum ya? Lebih baik ya sok kalau mau kuliah di luar negeri mungkin lebih baik ambil beasiswa lah ya. Iya, itu jelas. Soalnya ya kalaupun misalnya memang sanggup ya tidak masalah gitu kan, cuman ya lebih baik lagi gitu kan, mending mandiri lah, tanya-tanya sana sini, lu ribet-ribet sedikit tapi lu ya dengan biayanya benar-benar tertekan ditekan banget lah biayanya gitu ya kan. Pun kalau lu punya duit dan lu nggak mau ribet, ya lu bisa ikut agensi, tapi agensi yang lu riset dulu nih. Iya, lu riset dulu lah, agensi yang murah tapi worth it gitu, nggak murah asal murah. Kalau nih, gue kan kayak kemarin kan gue tahu nih, lu tahu kan agensi Merhaba? Iya, Merhaba. Nah itu maksudnya dia masuknya worth it atau mahalan kalau kata lu? Kalau di zaman gue ngebandingin sama yang lain itu termasuk yang worth it. Tapi sekarang nggak tahu, gue nggak ngikutin perkenalan. Kalau kemarin sih gue lihat biayanya ya emang sesuai fasilitas sih kalau kata gue ya. Mungkin bisa juga dibilang worth it dengan yang kemarin itu yang tahun 2019 ya waktu itu gue daftar. Iya benar ya 2019 ya. Dan itu lu tau gak sih kayak teman gue yang dari Mandiri, sebelum Mandiri kan dia daftar di Merhaba, keterima, dia udah bayar uang DP kan, dan itu dia nggak ngambil anjir, jadi kayak keluar aja, dan keluar kan lu potong 10% kan kalau nggak salah apa berapa gitu, nggak balik gitu dananya. Dan kata gue, lu kenapa nggak masuk aja, kata gue. Terus nggak tahu dia ujung-ujungnya Mandiri, dan Mandiri pun dia nggak kesana gitu, nggak berangkat, cewek dia. Makanya pas yang kemarin itu tuh yang angkatan gue yang keterima itu gelombang kedua kan 8 orang yang keterima, yang berangkatnya cuma 1 orang anjir. Parah banget. Itu dia udah pengen, dia juga yang 1 orang itu padahal pengen bareng gitu ya sama kita. Kan dibuatin di grup kan sama si Bang Pawas PPI itu. Kata gue, ya udah kan, kata Bang Pawas ntar dijemput gitu kan berangkat. Ya udahlah, akhirnya kan ternyata yang berangkat cuma dia doang. Pas kata dia, kenapa pada nggak berangkat, dia sendiri doang. Itu kenapa tuh? Permasalahannya ada kenapa? Ya adalah maksudnya kayak yang lainnya ada di masalah biaya, masalah kayak nggak dapat izin dari orang tua, kayak gitulah, banyak lah gitu ya. Dan gue juga salah satunya ya nggak dapat izin dari orang tua, jadi kayak lu tanggung gitu, lu mending batasin dulu IPB kayak gitu. Kan udah di semester 3 juga kan, gue udah masuk semester 3 gitu. Iya sih, salah. Kalau gue masuk ke situ, kalau gue masuk ke situ ya gue ngulang lagi, hitungannya gap year 2 tahun dong ya kan. Bahasa dulu. Iya. Nah dan akhirnya kan gue cari-cari tahu lagi kan, ternyata ada alumni IPB yang ekstensi di sana, di Sakarya, D3, anak analisis kimia. Lo tahu gak? Siapa? Gue nggak tahu. Bang Rusdi. Oh, Rusdi, iya tahu gue. Iya. Itu angkatan 53 tuh IPB analisis kimia. Tapi sumpah dia kan mukanya kayak sepantaran ya. Gue pertama ngeliat dia nggak ngira gue kalau dia udah tua aja tuh, maksudnya dia cutting. Ya dia kan kecil gitu orangnya ya. Iya. Nah itu gue cari-cari tahu lah ya di PPI, kata gue. Di PB ternyata ada yang ngasih tahu, katanya ada yang pernah ekstensi di Turki. Pas gue lihat, oh iya benar kata gue, dan gue tanya-tanya,
ya caranya mah sama kayak awal, setelah caranya pakai rapot gitu, seleksi. Terus kalau udah keterima, dia baru ngurus berkasnya ke bagian kaprodinya gitu. Kayak tapi diterjemahin tuh nilai-nilai itu lu, ijazah yang IPB lu. Ntar disesuaikan sama SKS yang ada, dan ntar lu tergantung lu melanjutinnya di semester berapa gitu. Kata si Bang Rusdi sih gitu. Makanya nih, ntar gue kalau tahun depan gue pengen coba dulu cara dia gitu. Gue pengen tanya-tanya lagi tentang info yang lanjutan kan. Apalagi kan yang kemarin terakhir gue itu kan terakhir daftar mandirian tuh paling mudah ya kalau kata gue, karena kan nggak perlu pakai cap Kemenlu juga kan sama Kemenhumham. Lu tau kan kalau yang sekarang itu kan pakai cap kayak gituan kan, yang daftar ulangnya tuh yang tahun 2020. Gue nggak tahu tuh. Baik, makanya kata gue, wah gila, kata gue, berarti angkatan gue itu terakhir paling simpel gitu untuk pendaftaran ulang. Nah kesininya harus minta cap Kementerian Luar Negeri sama Kemenhumham. Gue ribet juga, harus bolak-balik kan ke sini. Nah gue nggak tahu nih ntar tahun depan gimana lagi nih peraturannya gitu. Kayaknya bisa jadi dipertahankan sih. Soalnya sempat ada protes juga kenapa agensi itu segampang itu buat masukin pelajar-pelajar mahasiswa gitu, ya kuliah di Turki. Sempat ada omongan dari. Tapi kayaknya paling banyak tuh dari Indonesia gak sih di setiap ini? Enggak sih, kalau paling banyak ada yang dari Afrika, ada yang dari yang Arab tuh. Arab biasanya banyak kalau di Turki. Entah Irak. Tapi kayak Arab nggak kelihatan kali ya mukanya kayak orang Turki aja gitu ya? Iya agak mirip lah, agak nyaru. Cuma kan ada Arab yang Arab banget, tapi agak nyaru sih. Nah, terus gue nanya nih tentang culture-nya di sana. Samaan dengan Indonesia atau beda banget, atau kayak lebih bebas di sana atau gimana gitu? Menurut lu gimana? Kalau secara selama lu setahun di sana lah, lu kan udah pernah ke sana kemari gitu kan, dengan menemukan berapa kayak budaya yang beda atau apapun itu, lu kayak gimana menanggapinya gitu? Kalau budaya, pertama budaya antar lelaki nih, ada budaya yang gue salut banget. Dia tuh kalau misalkan salaman antar laki-laki, biasanya dia salaman yang pakai pala itu, tau nggak? Yang kayak gimana tuh? Jadi kalau kita gitu kanan kiri, jadi kan kalau kita ketemu orang yang kita kenal salaman tangan kan biasanya. Kalau dia biasanya langsung megang bahu lawan bicaranya kayak bukan cuma jodotan kanan kiri. Iya, gitu ya. Iya, cuma pala bagian kanan, pala bagian kiri gitu. Terus langsung kayak sambil agak pelukan gitu. Itu kayak berasa banget apa? Kayak keluarganya gitu. Itu sih yang keren. Terus kalau buat kayak yang Islaminya, gue sempat ngerasain puasa di sana kan ya, Idul Fitri, Idul Adha, terus ada malam Lailatul Qadar. Mereka tuh percaya tanggal 27 Ramadan tuh Lailatul Qadar. Ada ya malam itu. Kalau secara Islamnya sih, menurut gue kayak mereka mencoba dari masjidnya mencoba buat semaksimal mungkin buat syiar agama Islam. Tapi dari masyarakatnya kayak ya udah masing-masing aja gitu. Gitu ya, kayak ya udah lu teriak-teriak juga ya, gue bodo amat gitu, kayak sendiri lah. Iya, kalau lu mau kayak gitu ya udah. Tapi kalau gue mau ya udah jangan ganggu gue juga gitu. Iya. Kayak pernah juga gue ada kasus ngingetin teman gue orang Turki yang sholat, terus kata dia, gue mah Ben sholat, Ben nama Jumat dan Jumaya ya, kata dia. Gue mah sholatnya ntar dari Jumat ke Jumat aja gitu. Maksudnya gue sholat Jumat aja ntar kayak itu kalau yang Islam. Tapi balik lagi di Indonesia juga ada kan orang yang kayak gitu.
Terus apalagi ya, Eh, individualis. Ini kan kayak gue kan pernah dengar juga katanya gini, kayak lu kalau orang Indonesia di sana, lu harus benar-benar bawa budaya Indonesia gitu. Kayak kalau lu ngelakuin kesalahan aja, lu pasti kecapnya ya orang Indonesia tuh alim-alim gitu. Nah itu gimana? Iya. Itu iya sih ada benernya. Kayaknya gue juga pas sana kayak ngejaga diri banget, soalnya dianggap lu kan orang Indonesia ya. Indonesia negara dengan penduduk Muslim terbanyak kan ya. Soalnya image-nya gitu, lu tuh orang Indonesia dengan orang negara yang penduduk Muslimnya terbanyak di dunia gitu. Jadi kenapa ke-brandingnya alim-alim, terus juga mayoritas orang Indonesia yang tinggal di Turki pada pakai kerudung kan, sedangkan orang Turki itu sendiri kalau gue lihat 50-50 lah antara cewek yang berkerudung sama yang enggak di univ gue. Kalau di Istanbul kayak lebih banyak yang enggak kerudung kayaknya, tapi nggak tahu juga kayak gitu. Terus ini juga ngebahas politik nih ya, mereka tuh sensitif banget sama Mustafa Kemal Atatürk. Itu kan presiden pertama Turki, tapi sekaligus yang ngeruntuhin Ottoman. Khilafah Utsmaniyah kan. Iya. Itu yang kita tahu, dia tuh penghancur Ottoman. Cuma kalau orang Turki itu sendiri punya persepsi kayak dia tuh founding father, kayak dia tuh Soekarno Indonesia gitu. Kayak dia tuh lu nggak tahu apa-apa lah tentang dia. Lu bilang kalau dia tuh ngancurin agama Islam, enggak, sebenarnya nggak kayak gitu, lu nggak tahu aja. Sensitif banget kalau misalkan lu di tempat umum gitu, jangan pernah sekali-kali lu ngomong Atatürk aja, ngomong Mustafa Kemal, iya, sensitif banget. Berarti tapi kalau mayoritas di sana itu kan sekarang kan kayak ada kubu Erdogan sama kubu Atatürk ya, lu kan kayak tahu kan ya? Enggak, jadi karena kayak gimana tuh? Jadi sebenarnya Erdogan juga dia ngomongnya dia ngehargain Atatürk. Jadi kayak ya mungkin siasat politik doang, tapi Erdogan juga ngehormatin Atatürk sebagai apa ya, sebagai presiden pertama atau gimana lah, nggak ngerti gue juga. Iya kayak Soekarno aja apa? Nah dia berarti justru kayak ada orang-orangnya gitu loh, orang-orangnya yang kayak ya gue basisnya Atatürk nih gitu, kayak lebih ke liberal gitu, kayak lebih ke barat-baratan ya kan. Kayak ngerasa ya maksudnya kayak gitu, kayak misalkan kalau yang Erdogan kan lebih ke Islaminya kan lebih kental banget gitu ya. Kalau kan kayak nyokap gue kan waktu itu kan pernah punya teman gitu ya, dia lebih ke, karena dia gedenya sama si Atatürk, dia kayak lebih ke pemikirannya pun lebih ke liberal gitu, Islaminya pun ada, cuman dia lebih ke liberal gitu. Nah itu kalau lu gimana gitu nanggepinnya, misalnya ada gak sih kayak lu pernah lihat gak sih gitu orang-orang kayak gitu? Kok perihal itu kayaknya gue kurang merhatiin deh, soalnya gue jadi kayak kurang tahu juga sih kalau tentang itu. Jadi kalau tapi tetap di sana mah kayak lu masing-masing aja gitu ya? Kurang lebih kayak gitu. Kayak lu gua gitu. Nah, terus ada lagi nih, budaya, bisa dibilang budaya sih. Dia tuh kalau misalkan udah berkaitan dengan bola, bila fanatik parah. Parah ya? Iya. Itu yang kayak Galatasaray gitu ya? Iya, Fenerbahce, terus ada apa lagi tuh? Besiktas. Itu katanya bahkan di sana lu jangan sembarangan pakai baju kayak gitu. Iya bener. Kayak Viking the Jack tapi lebih kacau anjir katanya mah. Wah. Kacaunya tuh kayak maksudnya lu bisa sampai dibunuh atau gimana? Bisa, kayak pernah ada yang dibakar gitu kalau nggak salah. Gue pernah dengar cerita.
Berarti kalau orang nonton bola rata-rata makanya pada ditutupin juga ya atribut awalnya ya. Bisa jadi kayak gitu sih. Tapi lu sama Zara belum pernah nonton bola? Belum pernah, gue hampir Stadion gitu, waktu nggak jadi. Nggak pernah, gue nggak pernah. Tapi hal itu juga mungkin yang hal itu juga mungkin yang ngebuat mereka walaupun udah bapak-bapak nih, udah tua 50-60 tahun ke atas, tapi main bolanya masih jago banget cuy. Larinya masih kuat walaupun gendut anjir. Buncit. Tapi pas lari kata gue, anjir gila, larinya masih kuat gitu, tendangannya keren lagi. Gue salut. Fisiknya masih ini, iya. masih bagus. Ya berarti emang kayak benar-benar di sana tuh benar-benar gila bola tuh ya, benar-benar gila bola ya. Iya. Berarti kayak maksudnya kan kita kayak Viking the Jack gitu kan. Ya berarti kalau di Indonesia masih mending di Indonesia kalau kata lu, apa gimana? Gue nggak tahu secara detail sih, jadi gue nggak bisa ngebandingin gimana lebih baik. Tapi yang jelas kalau orang Indonesia ngerasa supporter Indonesia yang paling fanatik, gue rasa itu salah sih. Itu yang masih banyak yang lain. Iya, masih banyak negara lain. Lu nggak usah sosokan. Kayak lu lihat dulu lah gitu, klub-klub Eropa aja bahkan lebih parah banget gitu kan. Cuman nggak ya, mereka tuh pinternya nggak terekspos media gitu loh. Iya. Kayak mereka nutup-nutupin karena ya kalau terekspos media ya bakal jelek gitu. Iya benar. Kayak misalnya kayak di Inggris kan atau Liga Spanyol itu masih banyak ultras yang bikin rusuh. Cuman ya baik lagi media nggak pernah ngeberitain gitu loh sama sekali. Kayak biar aja lah itu biar jadi konsumsi setempat aja. Ya makanya kan suka ada ultras yang paling ditakutin atau apa gitu kan. Kalau di Indonesia masih yang kayak kemarin aja digoreng ya. Kalau Indonesia malah di update terus tujuh hari malam kan. Karena ya itu baik lagi Indonesia nggak tahu gue. Pokoknya yang bikin negara rusak malah digoreng terus aja sampai benar-benar. Aduh, susah sering ya. Kali parah. Nah nih terakhir kali ya nih, lu ada pesan dan kesan nggak kayak buat yang mau kuliah di sana atau misalnya lu pengen hidup di sana, pesan dan pesan dari lu tuh apa sih gitu? Pesan aja kali ya, pesan gue ya lu sebelum mau kuliah di luar negeri di negara apapun itu, yang pertama lu riset dulu. Yang pertama lu ini dulu, yakinin diri lu kenapa lu harus kuliah di luar negeri, cari alasan. Kalau alasannya udah kuat, lu riset gimana caranya lu bisa pergi ke sana. Nah, habis itu ya udah lu pergi ke sana dengan berbekal pengetahuan yang udah lu riset itu. Jangan asal sembarang kayak lu pengen kuliah di luar negeri, kenapa? Karena enak aja kelihatannya. Iya, berangkat aja. Karena percayalah kuliah di luar negeri nggak seindah yang di vlog-vlog di Indonesia orang-orang gitu. Iya. Berat cuy. Kecuali mungkin ya tanda kutip lu punya banyak duit gitu, ngerti gak? Iya, ya bebas deh itu mah. Lu bebas lah, maksudnya lu berangkat ke sana pun balik lagi ya lu banyak duit gitu. Iya. Kalau yang baru-baru mungkin ya lu cari-cari tahu dulu lah gitu ya. Bahkan lu harus cari tahu cutting di sana ada berapa gitu, ibaratnya lu bisa jadi aware juga di daerah sana gitu. Bahkan kalaupun lu banyak duit tapi lu pinter, menurut gua lu bakal tetap ini juga sih, browsing dulu lah. Iya. Cara yang tepat gimana? Ya itu kan gue bilang, balik lagi kalau lu nggak cocok pun lu bisa balik lagi gitu, ada duitnya. Iya. Kan tanpa lu harus AE gitu, lu berangkat pesen tiket balik lagi gitu. Walaupun lu udah bayar kayak uang pendaftaran atau uang apapun itu. Jatuhnya vacation ya. Nah ya itu jatuhnya kayak gitu. Ini kan orang lu lihat rata-rata kan orang-orang artis kan makanya anaknya kuliahnya di luar negeri ya kan. Mereka benar biayanya pun ya emang gimana ya, tercover juga mungkin kan. Sama yang penting mental sih ya,
dikuatin ya. Nah iya itu juga benar mental. Kalau gak kuat tuh bisa-bisa ya gimana gitu kan. Iya. Tapi mungkin balik lagi yang itu yang kata lu bilang, dengan adanya PPI lu kayak ngerasa masih banyak teman Indonesia gitu walaupun lu di luar negeri ya kan. Ada rumah walaupun jauh dari negara. Nah iya, jadi kayak lu nggak benar-benar tempat buat lu bisa bertukar cita sama orang-orang Indonesia gitu. Iya benar. Iya. Udah paling gitu aja, gimana lah. Udah nih. Iya udah lu juga gitu. Lu gimana lu? Capek gak? Nah, apaan sih nggak jelas lu pertanyaan lu. Thank you ya. Ini Ini sorry banget gua. Kalau ada perkataan yang kasar disensor aja ya. Iya gampang itu mah. Lagi pula apa gue feeling gue sih dosennya nggak bakal ngeliatin sampai akhir. Paling intinya aja. Ya lu bayangin aja semua mahasiswa lu liatin videonya satu-satu, gabut banget anjir. Minimal 30 menit ya? Ya bebas, minimal 15 menit. Bebas. Oke, paling gitu aja lah ya. Thank you banget. Ini infonya, benar-benar ilmunya juga. Pokoknya yang mau kuliah di luar negeri tuh, wah, butuh persiapan banyak banget ya. Oke, lah gimana lah? Thank you ya. Udah. Thank you, sorry udah ganggu waktu lu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mata lelaki bro, berat banget deh kalau diceritain.